Saudaraku, ada orang-orang ya yang tadinya sepertinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi mungkin karena kepahitan atau karena apa, sakit hati atau apa, atau juga karena adanya keuntungan-keuntungan mereka meninggalkan Kristus. Dan kemudian dulu semua pelajaran tentang kasih, pelajaran tentang kebenaran, pelajaran tentang kesucian di dalam Kristus, kesetiaan di dalam Kristus, itu semua seperti lenyap, dan kemudian mereka malah berbalik menghina Yesus habis-habisan. Shalom, Alaikum, Beshem, Hamasyah, saudara-saudari terkasih. Kali ini saya akan membahas tentang anjing dan babi. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu, ketika kita sama-sama belajar tentang perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia itu, kita membahas bahwa ada hal positif dari anjing, ya kan? Bahkan proskuneo itu artinya itu adalah seperti anjing yang menjilat akan tangan tuannya. Jadi penyembahan itu seperti apa? Proskuneo itu artinya menyembah. Proskuneo itu artinya seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Dia begitu bahagia dan gembira ketika dia berjumpa dengan majikannya, ya. Itu artinya penyembahan seperti anjing yang begitu, dan dia saking sukacitanya dia menjilati tangan dari majikannya. Itulah proskuneo. Nah, saudaraku, itu adalah sisi positif dari anjing, ya. Sisi positif dari anjing. Tetapi kali ini saya akan membahas bagian dari firman Tuhan yang membicarakan sisi negatif dari anjing, sehingga dijadikan akan satu contoh hal yang negatif. Ya, jadi secara ada sisi positif dan sisi negatif ya. Ini sisi negatifnya. Kita akan lihat 2 Petrus 2 ayat 21. 2 Petrus 2 ayat 21. Saya bacakan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Loh, kok aneh, saudara? Rupa-rupanya Rasul Petrus di sini menyatakan bahwa ada jenis orang-orang tertentu yang lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Nah, kita tahu jalan kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Lebih baik mereka tidak pernah kenal Yesus, begitu kira-kira. Karena apa? Kalimat berikut katakan, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ada jenis orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah ya sepertinya ikut Tuhan begitu, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kemudian ayat 22, nah ini disinggung akan binatang anjing itu tadi dan plus babi, saudaraku ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Itu diambil dari Amsal 26 ayat 11. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara bayangkan anjing, ya. Anjing ini kan binatang, bagaimanapun dia binatang. Ada anjing yang tentunya terlatih ya. Itu kalau ada muntahan dia nggak mungkin dia makan kembali. Tapi anjing kebanyakan sudah muntah, ya dia kekenyangan makan gitu muntah. Tapi ketika dia lapar, muntahan yang sudah dibuang itu dia makan lagi. Sesuatu yang sudah dibuang karena dia tidak bisa menerima makanan itu di dalam perutnya, muntah, saudara. Itu ketika dia nanti lapar, dia bisa mendatangi muntahan itu dan dimakan, saudara. Itu anjing. Dan itu diambil sebagai contoh oleh Rasul Petrus untuk jenis orang-orang yang sudah mendengar jalan kebenaran, sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, sudah mendengar akan berita pertobatan, dan mereka menyatakan diri, aku mau ikut Tuhan, aku mau hidup baru, aku mau bertobat sungguh-sungguh, aku mau meninggalkan dosa. Tetapi mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama, dikatakan itulah seperti anjing kembali ke muntahnya, atau seperti babi yang mandi kembali ke kubangannya. Babi itu, saudaraku ya, itu kalau lihat kubangan yang kotor, yang jorok, itu dia senang sekali.
dia pasti nyebur. Meskipun babi itu sudah dilatih, saudara ya, sudah dilatih di ruang tamu, kemudian dikasih minyak wangi, kalau perlu dikasih hiasan-hiasan begitu ya, dipelihara bersih begitu. Tapi ketika dia keluar, dia melihat ada kubangan, maka naluri kebabiannya itu muncul. Langsung dia lari dan nyebur. ya kotor semua begitu ya. Nah itu babi, saudara. Tentunya babi nggak bisa disalahkan, anjing juga nggak bisa disalahkan. Itu hanya sebagai contoh. Sebagai contoh. Nah jangan sampai, saudaraku, kita menggenapi akan ayat ini. Minta kasih karunia dari Tuhan. Roh pertobatan day by day. Supaya kita tidak lagi melakukan apa yang sudah kita tinggalkan. Yang mencuri, dulu mencuri, ya sudah jangan mencuri lagi. Yang dulu berdusta, ya sudahlah, stop dusta itu. Yang dulu suka menipu, ya sekarang berhenti menipu. Yang dulu suka berzina, suka percabulan, ya sekarang berhenti, tinggalkan itu semua. Kehidupan baru harus dipelihara melalui spirit of repentance, yaitu roh pertobatan. Hari lepas hari, kita minta karunia pertobatan ada dalam hidup kita terus-menerus. Kalau saudara lemah, minta dikuatkan sama saudara yang lain. Dengan demikian, maka kita tidak perlu menggenapi akan ayat ini. Tuhan Yesus ketika mengajar, saudaraku ya, di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan katakan demikian. Jangan, ayat 6, saudara maaf, Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudaraku, ada orang-orang ya, yang tadinya sepertinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi mungkin karena kepahitan atau karena apa, sakit hati atau apa, atau juga karena adanya keuntungan-keuntungan, mereka meninggalkan Kristus. Dan kemudian dulu semua pelajaran tentang kasih, pelajaran tentang kebenaran, pelajaran tentang kesucian di dalam Kristus, kesetiaan di dalam Kristus, itu semua seperti lenyap, dan kemudian mereka malah berbalik menghina Yesus habis-habisan, mengolok-olok Yesus habis-habisan, memfitnah akan kebenaran Alkitab ini habis-habisan. Kok bisa begitu? Nah ini kan tanda tanya, saudara. Dia dulu itu kan sudah baca firman Tuhan, sudah kenal kebenaran, sudah kenal Yesus, tapi kenapa kok bisa sejahat itu, sekejam itu? Nah ini gambarannya seperti itu tadi. Justru akhirnya kan dikatakan ya oleh Tuhan Yesus tadi apa, saudara? Saya ulangi tadi, saudaraku. Dikatakan demikian. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Mutiara yang berharga itu oleh babi diinjak-injak, oleh anjing dibuat mainan begitu ya, barang kudus itu. Lalu ia berbalik mengoyak kamu, malah mengoyak akan kita yang mau memberitakan akan hal-hal yang berharga dan suci mulia itu. Dan ini terjadi, saudara, jadi kita jangan heran. Mari, saudaraku, kita minta supaya kasih karunia Tuhan tetap atas kita, sehingga kita tetap bisa hidup dalam pertobatan dan demi pertobatan. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.